melewati taman surga, mampir di situ. Sahabat tanya, wa mariyadul jannah, apa sih itu taman surga? Rasulullah jawab, hilakul dzikri, tempat kumpulnya orang pada berzikir, pada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyatakan tempat kumpulnya orang yang mereka jadi tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Itulah yang disebut Riyadul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, dilamar oleh Allah untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat dunia akhirat, caranya apa? Yufaqihu fiddin, dibikin ngerti tentang masalah agama. Sebab banyak orang yang pengen menghindar dari dosa, tapi tetap dia bikin dosa. Banyak orang yang pengen berbuat baik, tapi kok nggak bisa berbuat baik. Kenapa? Nggak tahu yang mana yang baik, nggak tahu yang mana yang dosa. Maka ketika saat Allah gerakan kita kumpul di tempat ini, itu satu pertanda mudah-mudahan Allah membentuk dan menjadikan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu paling nikmat begitu. Sebab la yasukul khairu illa Allah, nggak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Anak Nabi Nuh Haji diajak buat berbuat baik, nggak bisa. Kenapa? Allah nggak kehendaki. Itu nggak bisa kita itu berbuat baik kalau nggak digiring sama Allah. Ya, ada dulu anak pesantren sama bapak ibunya diantar ke pesantren. Pas diantar, udah orang tuanya pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta buka pintu, yang bukain anaknya baru jadi di pesantren. Lebih dulu anaknya. Kenapa? Kalau Allah nggak giring pada kebaikan, nggak bakal bisa. Susah gitu. Apalagi nuntut ilmu. Yang mana kalau kita ngerti, kata para ulama, la faqihun wahidun mutawarrihun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang ngerti tentang masalah agama dan ia itu apik mengamalkan ilmunya, itu lebih berat di hadapan setan daripada menghadapi 1000 orang tukang ibadah. Ini makanya kata Allah, apa sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Apa sama orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji? Jawabannya berbeda. Apa sama orang yang ibadahnya pakai ilmu, yang nggak pakai ilmu? Jawabannya berbeda. Walaupun gerakannya sama, tapi pasti berbeda. Kenapa? Orang berilmu ibadah dengan keyakinan, tapi orang tidak berilmu ada dalam keraguan. Sementara kata Nabi, dakma yuribuk ila mala yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan engkau menuju kepada yang meyakinkan engkau. Itu fungsinya ilmu di situ. Makanya kalau orang lagi sholat bingung, ragu-ragu, ini udah 2/3 sholat maghrib tadi. Kalau orang yang udah mengaji, udah menuntut ilmu, maka para ulama menganjurkan fa'akhoda alal akol, ambil yang lebih sedikit. Kalau misalnya ada keraguan di hati kita nih, habis sholat maghrib, saya udah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ulama menganjurkan orang berilmu pasti memilih fa'akhoda alal akol, ambil yang lebih sedikit. Berarti yang 2 rakaat. Oh iya, berarti baru 2 rakaat. Nah, kalau merasa udah 2 rakaat, berarti tinggal 1 rakaat lagi. Itu untuk apa? Menghilangkan keraguan. Ya,
dalam bab ibadah. Kalau orang yang tidak berilmu ragu-ragu, oh jangan-jangan udah 3 nih, jangan-jangan udah 3. Maka sholat dalam keraguan itu dalam pandangan ahli fikih tidak sah. Ragu-ragu sholat. Oke, itu bab sholat. Berbeda ya. Kalau bab sholat ragu-ragu 2 apa 3, 2 apa 3, ambil yang lebih sedikit. Berbeda kalau makan pisang goreng di warung 2 apa 3